Pemirsa di rumah, My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Didi Prayoga dan berikut berita selengkapnya. Senin pagi tadi, Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir membuka kegiatan pembelajaran keluarga atau Puspega dan rapat kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di kawasan Jenderal Sudirman ini. Dihadiri juga Ketua P2TP2A Hajah Haslinar, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Haji Muhammad Syafi'i. Acara ini membahas cara mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama di tingkat keluarga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mengasuh dan melindungi anak, serta Karena itu, persoalan kekerasan perempuan dan anak harus diatasi bersama. Dan sosialisasi ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan memelihara secara bersama untuk mengatasi KDRT tersebut. Sedangkan Hajah Haslinar mengaku sangat memperhatikan sekali kondisi kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai. Menurutnya, data pada tahun 2015 terjadi 58 kasus terhadap anak. Pada tahun 2016 ada peningkatan yaitu 86 kasus atau terjadi peningkatan tajam. Melalui pembentukan lembaga P2TP2A di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini, diharapkan ada kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam menekan kekerasan pada perempuan dan anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah ada beberapa kebijakan ya. Salah satu kami melalui P2TPA2 tadi itu kita berkoordinasi sama lintas sektor. Situ ada kepolisian, situ ada tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, alim ulama kita libatkan. Bahkan di Dinas Pendidikan juga ya kita libatkan mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin itu yang kita kerjakan. Bahkan kita beberapa momen kita menyiapkan sosialisasi program kita di sekolah, di tempat di masyarakat. Ini kita laksanakan sosialisasi bahaya narkoba. Bahkan sekarang nih anak-anak kita nih ngetren awalnya ngelem ini sudah kami kebetulan beberapa hari yang lewat kita rapat terpadu juga ada kepolisian, kami akan membuat suatu strategi kebijakan bagaimana anak-anak ini mungkin supaya kita menghindari dia, kan lem ini kan barangnya murah, mudah didapat, mudah dapat. Mereka ini sedang memang bahkan dengan uang 5.000, 10.000 bisa beli di toko-toko bangunan. Maka kami mungkin akan mencoba nanti di toko-toko bangunan itu kami akan membuat satu kebijakan, katakanlah anak di bawah umur mungkin tidak dibenarkan untuk ini salah satu. Mungkin kalau narkoba anak-anak belum ya, tapi lem ini sekarang yang tahap yang paling Sekarang ini kan ada Orang tua dan masyarakat diharapkan agar memenuhi hak dasar anak dan memberikan perlindungan pada anak. Karena pelaku kejahatan cenderung merupakan orang terdekat anak di lingkungannya tersebut. Deka, Mahetama TV memberitakan. harga ikan konsumsi masyarakat di pasar tradisional Pulau Payung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Dumai saat ini terpantau masih stabil. Pedagang ikan di pasar Pulau Payung mengatakan bahwa harga ikan saat ini masih biasa dan relatif normal. Meski saat ini cuaca di laut sedikit tidak bersahabat karena angin ribut, misalnya ikan tongkol Rp25.000 per kilogram, ikan sisik Rp35.000, ikan malung biasa Rp40.000, masih sama dengan biasanya. Harga ikan ini tergantung banyak sedikitnya, karena jika cuacanya bagus maka akan mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Ikan sekarang biasalah, orang tak belanjaan ikan kurang ke rumah. Apa? Kalau ikan orang tak belanjaan ikan nggak kurang. Kurang Pak ya. Harga ikan mana aja yang naik Pak? Mungkin kalau harga ikan laut itulah tongkolnya 25, sisiknya 35, lamulu biasa 40. Biasanya Pak? Biasanya segitu juga. Berarti stabil Pak ya? 30. Cuma kalau terang kurang, kalau banjir tuh lamulu itu 30 kan. Lembung 25, 28. Terus harapan Bapak? Hah? Harapan Bapak? Harapannya maksudnya? Supaya gimana ya ke depannya? Stabilnya. Itulah kalau cuaca tuh bagus, ikan tuh keluar, itulah bisa lah kita normal dagang penjualan tuh kan. Kalau
kadang-kadang kalau ikan kurang nggak dapat ikan. Kalau ikan kurang, lebih-lebih kalau angin kuat, cuaca ada mengizinkan, itulah. Sekarang kan masih apa nih? Masih angin kurang apa kan? Cuaca, Pak, ya? Cuaca masih. Mungkin itulah kalau nggak ada bulan ikan tuh mungkin banyak. Sekarang karena bulan ada, angin ribut, itulah kurang. Tapi harga ikan nggak biasa. Bisa juga doang apa kan? Sinanginnya 40-45 biasa. Biasa, Pak. Iya. Nama Bapak siapa? Hah? Nama Bapak? Nama saya Sapat. Hah? Sapat. Sapar ya? Oke. Jika angin laut kencang, pendapatan ikan akan sedikit, sehingga menyebabkan harga ikan menjadi semakin mahal. Deka Mayatama TV memberitakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai hingga kini hanya bisa menerbitkan izin mendirikan bangunan sementara karena rancangan tata ruang wilayah belum disahkan. Akibat RT/RW belum sah tersebut, pemerintah Dumai tidak dapat menarik IMB. Namun, sebagai bentuk dispensasi daerah, maka dibenarkan mengambil kewenangan menerbitkan IMB sementara. Keterangan Muhammad Fahri selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kota Dumai, belum disahkannya RT/RW tingkat Provinsi Riau ini membuat DPT SPPM Dumai hanya dapat menerbitkan izin sementara bagi pihak perusahaan. Penerbitan IMB sementara ini dikarenakan adanya Peraturan Wali Kota atau Perwako Nomor 31 Tahun 2016 tentang IMB sementara sebagai dispensasi daerah dengan RT/RW belum disahkan. Sedangkan keluarnya Perwako tentang IMB sementara ini, pihak pemerintah mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005. IMB sementara ini dikeluarkan bagi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah secara sah mempunyai izin prinsip di Kota Dumai. Artinya bahwa izin sementara ini dikeluarkan tidak untuk investasi yang bersifat baru akan membangun gitu. Ia juga berharap semoga pemerintah provinsi ada solusi untuk percepatan pengesahan RT/RW agar DPT SPPM Kota Dumai dapat mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk investasi baru karena nilai investasi yang tertunda di Kota Dumai saat ini sebesar 24 triliun rupiah. Didi Mayatama TV memberitakan. Hujan deras mengguyur Kota Dumai Minggu malam kemarin, menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan. Salah satunya di Jalan Sultan Syarif Kasim, tepatnya di depan SDN Binaan Khusus Kota Dumai. Hujan yang turun selama kurang lebih 3 jam ini mengakibatkan banjir di ruas Jalan Sultan Syarif Kasim. Air menggenangi ruas jalan itu sepanjang lebih kurang 10 meter dengan kedalaman 5 hingga 10 cm. Dari pantauan tim Mayatama TV di lapangan, sekitar jam 9 pagi di titik itu masih tergenang air. Jalan ini memang sering menjadi langganan banjir, dikarenakan ruas jalan tersebut rendah sehingga air hujan menggenangi jalan itu. Meskipun ruas jalan tersebut digenangi air, namun para pengendara tampak tetap melewatinya dan tidak ada pengendara yang ragu atau putar arah karena genangan air tidak begitu tinggi. Namun, sekitar jam 12 siang, air yang menggenang terpantau sudah mulai surut. Didi Mayatama TV memberitakan. Sebanyak 62 siswa kelas 12 SMK Budi Dharma Kota Dumai telah sepenuhnya siap untuk melakukan ujian nasional berbasis komputer. Persiapan dilakukan dengan menambah jadwal pelajaran bagi siswa. Apalagi ujian ini merupakan pertama kali di tahun 2017 ini diselenggarakan oleh pihak sekolah. Meski baru pertama kali dilaksanakan ujian nasional berbasis komputer oleh pihak SMK Budi Dharma, namun pihak sekolah telah menyatakan siap untuk melaksanakan ujian ini.
Untuk diketahui, ada 4 mata pelajaran yang akan diujiankan, yakni Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kejuruan. Jelang pelaksanaan UNBK dijadwalkan mulai tanggal 3 hingga 6 April 2017 tersebut, para siswa sudah dibekali persiapan sejak lama oleh para guru di sekolah ini, seperti mengadakan jam pelajaran tambahan untuk mata pelajaran yang akan diujiankan nantinya. Di samping itu, SMK Budi Dharma juga mempersiapkan segala fasilitas yang akan digunakan bagi siswa dan siswi mereka, seperti laptop dan komputer untuk ruang utama sebanyak 21 unit dan di ruang cadangan ada 4 unit komputer, ditambah komputer server di ruang utama 1 unit dan di ruang cadangan 1 unit. Biasanya kalau ujian yang berbasis komputer itu yang dikhawatirkan ya listrik ya. Nah, listrik takutnya mati. Tapi kita sudah coba antisipasi, kita akan sewa genset selama 4 hari itu. Pelaksanaan UNBK ini diharapkan berjalan dengan lancar dan siswa bisa mengerjakan soal dengan benar agar mendapat nilai memuaskan sehingga peserta ujian SMK Budi Dharma lulus 100%. Didi, Mayatama TV memberitakan. Dinas Perdagangan Kota Dumai terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pasar agar terciptanya kondisi pasar bersih dan tertata rapi, sehingga konsumen dan pedagang nyaman dalam aktivitas jual beli. Dinas Perdagangan Kota Dumai melakukan beberapa langkah untuk menjaga kebersihan pasar, di antaranya melakukan pembersihan sisa sampah pedagang setiap sore harinya oleh petugas yang langsung turun ke lapangan. Setelah sampah dibersihkan dan dikumpulkan oleh petugas, lalu sampah tersebut diangkut dengan menggunakan mobil sampah untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir. Kegiatan pembersihan sampah tersebut merupakan rutinitas yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Dumai. Dengan demikian, hal ini dapat membuat kondisi pasar yang bersih dan tertata rapi, sehingga konsumen maupun pedagang nyaman dalam proses jual beli. Tidak hanya pembersihan, pihak Dinas Perdagangan Kota Dumai juga melakukan pembersihan drainase di sekitar pasar, demi kelancaran aliran drainase tersebut. Pembersihan ini diagendakan setiap minggunya. Ya, para pedagang ini kan di antara sekian ramai itu mungkin ada sebagian kecil yang tidak biasa hidup bersih kan, tidak biasa hidup tertata, itu yang seringkali membuat kerusakan kotoran-kotoran yang ada di pasar. Sebagian besar pedagang sudah menyadari sebenarnya, ya kan, apalagi kita ingat ulang-ulang kan, nah, itu barangkali. Diharapkan juga agar pedagang tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak merugikan para konsumen dan juga pihak lainnya. Didi, Mayatama TV memberitakan. Arema FC kemungkinan bakal kehilangan 3 pemain mudanya dalam waktu cukup lama. Karena Bagas Adi Nugroho, Hanif Syahbandi, dan Nasir diprediksi masuk dalam rencana jangka panjang pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 di Spanyol. Arema FC kemungkinan bakal kehilangan 3 pemain mudanya dalam waktu cukup lama. Karena Bagas Adi Nugroho, Hanif Syahbandi, dan Nasir diprediksi masuk dalam rencana jangka panjang pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 di Spanyol. Pelatih Arema FC Aji Santoso sudah mengantisipasi kemungkinan itu. Hanya saja, pelatih 46 tahun itu belum memiliki rencana merekrut pemain muda lagi. Mereka akan meminta dispensasi kalau 3 pemain masuk pemusatan jangka panjang. Aturan wajib menurunkan pemain muda di Liga 1 digugurkan untuk klub yang bersangkutan. Pelatih yang baru saja mempersembahkan gelar Piala Presiden 2017 ini menambahkan, permohonan Aji cukup masuk akal karena mencari pemain muda yang berkualitas sangat sulit, apalagi mayoritas pemain muda potensial sudah memiliki klub. Akan menghabiskan waktu jika untuk mencari pemain muda lagi karena kompetisi sudah dekat. Selain 3 pemain yang masuk Timnas Indonesia U22, Arema sebenarnya masih punya 4 pemain muda lainnya, yakni Utam Rusdiana, Ibnu Adam, Junda Irawan, dan Muhammad Rafli. Namun Utam dan Ibnu berposisi sebagai kiper,
sehingga cukup riskan salah satu dari keduanya untuk menggantikan Kurnia Mega. Sementara ini, Arema FC masih menunggu seperti apa aturan terbaru untuk pemain muda. Harapannya dispensasi itu diberikan kepada klub yang menyumbangkan banyak pemain muda ke timnas U22. Untuk diketahui, 7 pemain muda yang dimiliki Arema saat ini dianggap sudah cukup. Kebutuhan pemain tambahan yang diinginkan tim pelatih adalah striker dan stopper yang sudah matang. Sumber bola.com. Barcelona terus menempel pemuncak klasemen La Liga berkat raihan 3 poin, skor 4-2 saat menjamu Valencia pada minggu lalu di Stadion Camp Nou. Barcelona membuat Valencia tak berkutik lantaran mencatatkan penguasaan bola 72%. Tuan rumah melepaskan 12 tendangan akurat dari 22 percobaan, sementara 6 tembakan dari Losce selalu mengarah ke gawang. Valencia mengejutkan publik Camp Nou setelah unggul lebih awal pada menit ke-29, berawal dari eksekusi tendangan penjuru Dani Parejo. Eliaquim Mangala menanduk bola hingga melesat ke dalam gawang Barcelona. Barcelona hanya butuh 6 menit untuk mengubah skor menjadi 1-1. Luis Suarez menceploskan bola ke gawang Valencia setelah menyambar operan matang dari Neymar. Valencia harus tampil dengan 10 pemain pada menit ke-44. Mangala yang mencetak gol pembuka Valencia menerima kartu kuning kedua akibat melanggar pemain Barcelona di dalam kotak penaltinya. Barcelona pun mendapatkan hadiah penalti dari wasit Alejandro Hernandez. Messi yang maju sebagai eksekutor berhasil memperdaya penjaga gawang Valencia Diego Alves dan membawa El Barca berbalik unggul. Skor kembali imbang 2-2 setelah Valencia menyamakan skor jelang turun minum. Munir El Haddadi membobol mantan klubnya setelah menyepak bola dari jarak dekat berkat umpan tarik Jose Gaya. Unggul jumlah pemain, Barcelona kian leluasa menekan barisan pertahanan Valencia. Upaya tuan rumah untuk menambah pundi golnya berbuah hasil pada menit ke-52. Javier Mascherano mengirim bola ke dalam kotak penalti Valencia. Meski mendapat pengawalan ketat, Messi mampu mengonversi umpan tersebut menjadi gol dengan sepakan kaki kanannya dari sudut sempit. Andre Gomes menggenapkan kemenangan Barcelona atas Valencia dengan skor 4-2 pada menit ke-89. Dia membobol gawang mantan klubnya setelah menyambar bola hasil umpan tarik Neymar. Kemenangan atas Valencia membuat Barcelona terus menempel pemuncak klasemen La Liga Real Madrid. Anak asuh Luis Enrique mengoleksi 63 poin, atau tertinggal 2 angka dari Los Blancos yang memiliki tabungan 1 laga. Sumber bola.com. Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus My News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.